Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku sekalian kelas 6 yang semoga Allah menjaga kita semuanya. Kita melanjutkan pelajaran akidah, masih melanjutkan materi yaitu semester yang pertama. Silahkan kalian membuka buku-buku kalian. Pada buku semester pertama, masih ada bab-bab yang belum kita selesaikan, yaitu perkara yang mengurangi keimanan. Perkara-perkara yang mengurangi keimanan seorang hamba. Yang pertama adalah syirik asghar atau syirik kecil. Meskipun ini namanya syirik kecil, tetapi ini juga ketika semakin banyak dilakukan maka akan bisa menjadi besar. Apa pengertian syirik asghar? Anak-anakku sekalian, syirik asghar adalah setiap perbuatan kesyirikan yang disebutkan dalam dalil-dalil syariat baik Al-Quran maupun sunnah, tetapi belum sampai pada derajat syirik akbar, belum sampai pada derajat syirik besar atau akbar. Hukum melakukan syirik asghar ini haram hukumnya dan akan mengurangi iman dan akan menjadi perantara menuju syirik akbar. Meskipun belum sampai pada syirik akbar, tetapi ini bisa menjadi perantara menuju syirik besar dan sangat berbahaya. Kemudian, bentuk-bentuk syirik asghar itu ada banyak sekali anak-anakku sekalian. Di antaranya ada riya. Riya adalah memperlihatkan amalan ibadah kepada manusia atau memperbagus amalan di hadapan manusia agar dipuji. Ini riya. Yang kedua, tatayur, menganggap sial. Tatayur adalah menganggap sial seseorang atau benda tertentu atau selainnya. Misalnya mau pergi, ya, kejatuhan cicak misalnya, sehingga dia tidak jadi pergi. Atau, menganggap bahwa ada burung tertentu, oh berarti ini akan membawa kesialan. Taib ini termasuk bentuk kesyirikan. Dan kalau terus-menerus dikerjakan, ini bisa menyebabkan pada syirik besar. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah nomor 3 di situ, ruqyah syirkiyah. Ruqyah atau bacaan yang digunakan sebagai perlindungan untuk mengangkat bala atau menolaknya. Tapi dengan sesuatu yang bukan diajarkan oleh syariat. Ketika dia meyakini Allah yang menyembuhkan namun dengan bentuk-bentuk lafaz-lafaz yang tidak dikenal dalam syariat Islam, maka ini termasuk syirik asghar dengan mantra-mantra atau dengan tulisan-tulisan Arab yang tidak diketahui maknanya, meskipun dia meyakini bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi tamimah atau jimat. Benda yang digantungkan atau dikalungkan pada anak kecil atau selainnya. Kalau dia meyakini bahwa benda itu yang bisa menyembuhkan, maka ini syirik besar. Tapi kalau dia meyakini bahwa Allah yang menyembuhkan, tapi dia menggunakan jimat-jimat, maka ini adalah syirik asghar. Ya, syirik kecil yang digunakan untuk perlindungan dari bencana, baik untuk mengangkat bencana atau menolak bencana. Meskipun dia meyakini bahwa Allah yang menolaknya. Baik. Maka tidak boleh kita menggantungkan jimat-jimat atau yang semisalnya. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya bersumpah dengan nama selain Allah. Ini juga termasuk syirik. Ini syirik kecil. Sumpah adalah pengagungan terhadap nama yang digunakan untuk bersumpah. Semisal dengan perkataan demi kehormatanku, demi cintaku padamu, atau yang semisalnya. Dia bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk kesyirikan. Ini syirik kecil, syirik asghar. Maka barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah berarti telah berbuat kesyirikan. Maka hendaklah kita meninggalkan perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa bersumpah, maka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan syirik besar dan syirik kecil, anak-anakku sekalian. Yang pertama, perbedaan pada definisi sebagaimana yang telah lewat. Jelas definisinya beda atau pengertiannya beda. Yang kedua, syirik besar itu membuat pelakunya keluar dari Islam.
ya, sampai keluar dari Islam dan kekal dalam neraka kalau mati dalam keadaan tidak bertaubat. Sedangkan syirik kecil tidak. Artinya belum sampai mengeluarkan dari Islam. Naam, ya. Tapi ini tetap berbahaya. Syirik besar menghapuskan seluruh amalan. Orang berbuat syirik besar sekali saja, seluruh amalannya akan hancur. Sedangkan syirik kecil itu menghancurkan, menghapuskan amalan yang terdapat syirik saja. Misalnya dia sehari mengerjakan salat 5 waktu. Pada salat duhur dia ria, ingin dipuji manusia. Yang lainnya ikhlas. Maka yang rusak adalah pahalanya, ya ini salat duhur saja. Yang keempat, syirik besar tidaklah dimaafkan kecuali dengan taubat. Ya. Sedangkan syirik kecil berada dalam masyiah Allah atau kehendak Allah. Taib ya. Ketika Allah menghendaki maka Allah akan mengampuninya dengan sendirinya. Taib. Adapun kalau syirik besar dibutuhkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Kemudian pada bab berikutnya anak-anakku sekalian, kufur akbar. Ini termasuk perkara yang mengurangi keimanan. Kufur asgor, saya ulangi, kufur asgor. Kalau kufur akbar itu membatalkan, bahkan mengeluarkan dari Islam. Tapi kalau kufur asgor ini termasuk yang mengurangi keimanan. Iya. Selanjutnya, pengertian kufur asgor. Kufur asgor adalah dosa-dosa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai dosa kufur, tetapi tidak mencapai derajat kufur besar. Kufur asgor ini disebut juga sebagai kufur amali. Hukum kufur asgor ini bagaimana? Hukumnya tetap haram dan termasuk dosa besar, akan tetapi tidak sampai menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam. Contoh-contoh kufur asgor apa saja anak-anakku sekalian? Yang pertama contohnya kufur nikmat. Seorang mengkufuri nikmat Allah. Yang kedua, mencela seorang muslim. Yang ketiga, bersumpah dengan selain nama Allah tadi. Yang keempat, meratapi mayit. Ya. Ini termasuk dosa-dosa besar. Ini termasuk dosa-dosa. Tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Tapi ini juga perkara yang sangat berbahaya. Baik. Kemudian di antara bab berikutnya adalah yang mengurangi keimanan, nifak asghar. Nifak ini sifat kemunafikan. Sifat kemunafikan, tapi bukan nifak besar atau nifak i'tiqadi, tapi di sini adalah nifak asghar atau nifak amali. Pengertian nifak asghar anak-anak sekalian yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik tetapi masih tetap ada iman di dalam hati dan tidak sampai pada batasan kufur. Dinamakan juga dengan nifak amali. Hukum mengerjakan nifak asghar. Nifak asghar tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, tetapi merupakan perantara menuju nifak besar, nifak akbar. Ya, dan ini juga berbahaya, harus kita tinggalkan. Tanda-tandanya apa anak sekalian? Tanda-tanda nifak asghar memiliki tanda diantaranya satu, jika dipercaya berkhianat. Ya, diberikan kepercayaan berkhianat. Yang kedua, jika berbicara suka dusta. Ini yang harus kita hindari ya. Sering mungkin kalau seseorang berdusta dengan temannya, dengan orang tuanya, ini termasuk tanda-tanda nifak asghar dan harus ditinggalkan. Yang ketiga, jika berjanji mengingkari. Yang keempat, jika bertengkar dia melewati batas atau berlaku zalim, curang. Baik. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Ya, ada 4 hal yang jika terdapat pada diri seseorang, maka ia menjadi seorang munafik. Munafik sejati. Kalau ada 4 sifat ini, ya, maka dia akan tersifati dengan nifak amali. Jika terdapat padanya salah satu dari sifat tersebut, maka dia memiliki satu karakter kemunafikan sehingga dia meninggalkannya. Yang pertama, jika dipercaya berkhianat, jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, jika bertengkar dia melewati batas atau berbuat curang dan zalim. Kemudian di antara perkara yang mengurangi keimanan juga adalah bid'ah. Apa itu bid'ah, anak sekalian? Secara bahasa, bid'ah berarti membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Secara istilah, ringkasnya pengertian bid'ah secara istilah adalah suatu hal yang baru dalam agama, dalam masalah agama, bukan masalah dunia.
Jadi bukan berarti kemudian dulu tidak ada pesawat, sekarang ada pesawat. Ini bid'ah. Bukan. Yang dimaksud bid'ah di sini yang terlarang adalah dalam masalah agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Setelah agama tersebut sempurna, tetapi naam tidak ada contohnya kemudian membuat hal-hal yang baru. Definisi di atas adalah bentuk definisi bid'ah yang khusus ibadah dan tidak termasuk di dalamnya adat atau tradisi dalam suatu masyarakat. Baik. Bentuk-bentuk bid'ah. Bid'ah dalam ad-din ada dalam agama ada dua macam. Yang pertama bid'ah qauliyah, i'tiqadiyah. Yaitu bid'ah perkataan yang keluar dari keyakinan. Seperti ucapan orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Syiah Rafidhah, serta semua firqah atau kelompok-kelompok yang menyimpang. Ini bid'ah qauliyah dan i'tiqadiyah yang sifatnya keyakinan. Ya. Yang kedua bid'ah fil ibadah. Bid'ah dalam ibadah. Seperti beribadah kepada Allah dengan apa yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hukum bid'ah bagaimana anak sekalian? Segala bentuk bid'ah dalam agama hukumnya adalah haram dan sesat. Nabi bersabda, "Wa muhdatsatil umur." Ya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah ya wa kulla bid'atin dhalalah. Ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Janganlah kamu sekalian mengada-adakan urusan baru dalam agama. Karena sesungguhnya mengadakan hal yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Taib. Dan juga sabda Nabi, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang mengadakan hal yang baru yang bukan dari kami, bukan dari contoh Nabi SAW, maka perbuatannya tertolak. Baik. Dampak buruk bid'ah. Yang pertama amalannya tertolak. Nabi bersabda, barang siapa yang membuat suatu perkara baru dalam agama kami yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Yang kedua, pelaku bid'ah itu terhalangi untuk bertaubat selama dia terus-menerus dalam kebid'ahannya. Oleh karena itu, ditakutkan dia akan mengalami su'ul khatimah, mati dalam keadaan jelek. Karena orang yang terus-menerus berbuat kebid'ahan, dia merasa benar. Sehingga terhalangi untuk kembali bertaubat. Dari Anas bin Malik Rasulullah bersabda, Allah betul-betul akan menghalangi setiap pelaku bid'ah untuk bertaubat sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Masya Allah. Kemudian di antara dampak buruk juga pelaku bid'ah tidak akan minum dari telaga Nabi SAW pada hari kiamat nanti. Tidak akan mendapatkan syafaat beliau. Nabi bersabda, aku akan mendahului kalian di Al-Haud, ini telaganya Nabi. Dinampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian ketika aku akan mengambilkan minuman untuk mereka dari Al-Haud, dari telaga, mereka dijauhkan dariku. Aku lantas berkata, wahai Rabbku, ini adalah umatku. Maka Allah berfirman, engkau sebelumnya tidak mengetahui bid'ah yang mereka buat sesudahmu. Mereka suka mengadakan amalan-amalan baru yang tidak engkau contohkan. Maka dijauhkan dari telaga Nabi SAW. Pelaku bid'ah akan mendapatkan dosa jika amalan bid'ah diikuti oleh orang lain. Ya. Baik, barang siapa yang melakukan suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya. Dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran mereka yang mereka peroleh. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan suatu amalan kejelekan, termasuk bid'ah, mengada-adakan perkara agama yang tidak ada contohnya, lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa semisal dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Masya Allah. Begitu, mungkin anak-anakku sekalian yang bisa kita kaji dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allah ta'ala bisawab, silahkan absen pada kolom komentar. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.